persediaan farmasi yang berbasis bahan alam. Bahan alam laut yang akan dijelaskan yaitu Sargassum. Jadi, Sargassum adalah alga coklat Phaeophyta yang banyak tumbuh di laut Indonesia. Warna coklat pada alga disebabkan oleh adanya pigmen coklat, yaitu fukosantin. Sargassum memiliki bentuk talus, banyak pecabangan yang menyerupai pepohonan, daun lonjong seperti pedang, batang utama bulat, dan mempunyai holdfast, yaitu yang bagian yang digunakan untuk melekat. Selanjutnya, pada video ini akan membahas mengenai pemanfaatan Sargassum di bidang farmasi. Simak video ini ya teman-teman. Zat aktif Sargassum yang akan dikembangkan yaitu alginat. Sargassum memiliki kandungan alginat yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dan bahan tambahan pada produk industri makanan, obat, kosmetik, dan tekstil. Alginat adalah komponen utama penyusun dinding sel yang berupa suatu garam dari asam alginik yang mengandung ion sodium dan kalsium. Alginat memiliki sifat koloid, dapat membentuk gel dan hidrofilik. Alga coklat atau Sargassum ini mengandung bahan aktif yaitu alginat yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kosmetik sebagai bahan pelembab. Hal ini disebabkan alginat bersifat hidrofilik sehingga dapat berfungsi sebagai bahan pengental, mengatur keseimbangan, mengemulsi, dan sebagai lapisan tipis terhadap minyak. Pelembab ini dapat dibuat dalam bentuk sediaan gel yang memiliki tekstur lembut dan tidak lengket ketika dioleskan ke kulit. Selanjutnya yaitu alasan memilih Sargassum sebagai bahan alam laut yang potensial untuk dikembangkan. Yang pertama, kelimpahan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi rumput laut Indonesia pada tahun 2011 mencapai 5,2 juta ton dengan daerah kontribusi terbesar yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali. Lalu pada tahun 2021, produksi rumput laut terus meningkat hingga mencapai 9,12 juta ton. Hal ini menunjukkan rumput laut Indonesia memiliki kelimpahan yang tinggi, termasuk Sargassum yang merupakan salah satu jenis rumput laut coklat. Yang kedua yaitu kondisi pemanfaatan saat ini. Sargassum masih dimanfaatkan untuk dikonsumsi secara langsung dalam bentuk sayuran mentah dan olahan, maupun sebagai bahan manisan dan minuman. Selain itu, Sargassum juga dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak dan pupuk. Padahal, Sargassum merupakan salah satu sumber bahan baku alginat yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dalam bidang industri farmasi. Selain alginat, Sargassum sendiri memiliki kandungan senyawa yang bisa digunakan sebagai anti kolesterol, anti bakteri, anti tumor, anti kanker, dan juga antivirus. Yang ketiga, kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh bahan. Sargassum memiliki kelimpahan yang tinggi di Indonesia, tetapi masih dipandang rendah oleh masyarakat. Padahal Sargassum memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk menjadi komoditas ekspor, karena Sargassum sangat diminati oleh pasar Tiongkok, Vietnam, dan juga Jepang. Oleh karena itu, perlu dikembangkannya budidaya rumput laut Sargassum yang lebih memadai di Indonesia. Berdasarkan ketiga aspek tersebut, kami memilih Sargassum sebagai bahan alam laut yang potensial untuk dikembangkan. Tantangan atau masalah yang dihadapi dari bahan yang dipilih adalah: yang pertama, senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh Sargassum seringkali ada, namun dalam konsentrasi rendah saat berada dalam campuran kompleks dengan senyawa lain di lingkungan laut. Hal tersebut menjadi tantangan karena akan menyulitkan proses ekstraksi dan isolasi senyawa tertentu untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua, meningkatnya permintaan terhadap senyawa bioaktif dari Sargassum yang dapat menciptakan tekanan pada produksi dan mendorong perluasan budidaya. Hal ini akan berdampak negatif pada ekosistem laut jika dilakukan pengambilan Sargassum secara berlebihan. Yang ketiga, pencemaran dan kualitas lingkungan pada Sargassum menjadi isu serius karena dampak dari pencemaran laut seperti limbah plastik dan bahan kimia berbahaya. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan Sargassum sebagai bahan baku, terutama karena senyawa bioaktif yang dihasilkannya dapat terpapar oleh pencemaran. Solusi yang ditawarkan dari tantangan yang ada sebelumnya terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah pengembangan metode ekstraksi alginat dari Sargassum SP. Jenis ekstraksi yang biasanya digunakan ialah jalur asam alginat. Nah, pada kali ini akan dilakukan pengembangan atau modifikasi ekstraksi, yakni melalui jalur kalsium alginat. Urgensi dari solusi ini ialah melihat dari metode ekstraksi jalur asam alginat dari Sargassum SP masih menghasilkan rendaman yang buruk atau rendah. Nah, pada kali ini pihak yang terlibat penting ialah analis laboratorium dari suatu industri. Keunggulan dari solusi ini ialah rendaman yang dihasilkan melalui jalur kalsium alginat nantinya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol yaitu jalur asam alginat. Pada penelitian yang telah ada sebelumnya menunjukkan pada konsentrasi 1 molar, rendaman yang dihasilkan melalui kalsium alginat mencapai 53,3%, sedangkan pada jalur asam alginat hanya dihasilkan rendaman sebesar 31,67%. Hal ini bisa terjadi diduga karena dengan penambahan ion kalsium lebih efektif dalam mengendapkan alginat dalam bentuk kalsium alginat, sedangkan pada penambahan HCl untuk memisahkan asam alginat masih sering terdapat asam alginat dalam bentuk yang sangat halus sehingga lolos pada saat penyaringan. Untuk proses ekstraksi jalur kalsium alginat dapat dilihat pada gambar berikut ini. Solusi yang kedua adalah budidaya Sargassum SP dengan konstruksi rakit apung dan patok dasar. Urgensi dari dilakukannya budidaya Sargassum SP yakni melihat saat ini pemanfaatan Sargassum hanya diambil dari perairan laut, sehingga jika terus dieksplorasi maka dapat mengancam kelestariannya. Maka dari itu perlu upaya budidaya Sargassum SP untuk memenuhi permintaan kebutuhan pasar akan Sargassum. Pihak yang terlibat pada budidaya Sargassum ialah pembudidaya rumput laut yang ada di daerah sekitar pantai. Keunggulan dari budidaya Sargassum SP ini yakni dapat dilakukannya pengontrolan diantaranya menggerakkan tali ris untuk membersihkan Sargassum SP dari kotoran dan biota lain yang menempel akibat terbawa arus, juga membersihkan dari sampah plastik, sampah organik, dan juga epifit yang sering tersangkut meninggal pada rumput laut. Selain itu, penanaman dan pengikatan bibit Sargassum SP juga dilakukan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung, sehingga dapat menghindari kerusakan dan stres pada Sargassum SP. Untuk kegiatan dari budidaya Sargassum SP bisa dilihat pada gambar berikut ini. Solusi yang ketiga yaitu teknik pengeringan Sargassum melalui metode penjemuran para-para.
Sargassum tersebar melimpah, tetapi kualitasnya ini kurang bagus. Keseluruhan pembudidaya rumput laut hampir seluruhnya masih menggunakan metode pengeringan di atas terpal plastik atau waring dengan menggalnya di atas tanah atau pasir. Walaupun metode ini memiliki fleksibilitas tinggi, namun berisiko terjadi kontaminasi oleh debu, pasir, atau kotoran lainnya, dan kandungan air yang tinggi serta tidak merata. Selanjutnya, waktu penjemuran yang lama dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme seperti kapang dan jamur. Kondisi ini berdampak pada mutu hasil panen budidaya rumput laut menjadi lebih rendah. Keunggulan dari metode ini adalah tingkat kekeringan yang merata dengan kadar air yang diinginkan, sebab sirkulasi udara melalui rongga alas para-para sehingga waktu pengeringan lebih efisien. Meningkatkan kualitas produk rumput laut mengurangi kontaminan terhadap debu dan waktu pengeringan yang lebih cepat sehingga terhindar dari waktu pertumbuhan kapang dan jamur. Yang terakhir, bahan yang digunakan juga bersifat lokal sehingga mudah diperoleh karenanya dapat menekan biaya atau pengeluaran terkecuali paku. Berikut merupakan gambar dari metode pengeringan dengan terpal dan waring yang digerak di atas tanah, serta metode pengeringan dengan para-para. Solusi yang keempat yaitu budidaya rumput laut sargassum dengan metode kantong. Terbatasnya teknologi budidaya rumput laut sargassum dengan metode yang tepat menyebabkan belum optimal produksinya. Rumput laut sargassum mudah mengalami kerontokan, terutama pada bagian talus serupa daun, yang merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya budidayanya. Keunggulan dari metode kantong adalah fungsi kantong sebagai pelindung dapat mempermudah perawatan, pengontrolan, dan monitoring sehingga biaya operasional untuk mengontrol bisa berkurang. Selanjutnya, pemanfaatan area budidaya menjadi lebih efektif serta terbebas dari hama. Dari solusi yang ditawarkan, lalu bagaimana sih keseluruhan intinya? Yang pertama, pihak yang terlibat, yaitu petani rumput laut, industri farmasi, serta LSM. Yang kedua, timeline pemanfaatan, yaitu yang pertama pengambilan rumput laut dari populasi di habitatnya. Yang kedua, diolah menjadi serbuk lalu dibuat menjadi pelembab. Yang ketiga, yaitu sediaan dan dipasarkan ke industri kosmetik. Selanjutnya, keunggulan, kebutuhan pasar dapat terus meningkat. Aspek keberlanjutan, sargassum yang digunakan bukanlah yang tumbuh liar di lautan, tetapi rumput laut hasil budidaya yang telah disesuaikan lingkungan hidupnya.